Mungkin dia pada buka hanya mendengar dosa ataupun keampun Allah. Apakah kita mampu melihat wujud dari dosa-dosa kita yang masih melumuri tubuh dan jiwa kita? Berjawab di Nabi Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, karena orang yang memiliki dosa di kandung badan, orang yang mempunyai kesalahan di dalam jiwa, dia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang dosa yang belum terampuni, udeboknya selalu diselimuti oleh yang namanya kesulitan, sehingga kami dalam keadaan apa, seolah-olah selalu dihadapkan berbagai macam masalah dalam kehidupan. Padahal mandu-mandunya disebabkan oleh dosa yang pernah kita kerjakan. Pernah kejadian zaman masa tabi'in, masa setelah para sahabat Rasulullah, bukan masa guru tabi'in. Nah, salah seorang ulama yang sangat terkenal dengan kesufian dan kebijaksanaannya, beliau bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Karena Imam Hasan Al-Basri itu sangat terkenal dengan alim, sufi dan bijaksana, sehingga masyarakat bawaannya dijadikan Imam Hasan Al-Basri sebagai solusi, tempat mencari solusi atas setiap masalah yang mereka hadapi. Hingga memang terjadi masalah oleh pemimpin suku yang membuat Hasan Al-Basri ada yang berdapat di jalan keluar. Basirah salah satu pemimpin suku yang mengadu Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, kampung kamu menimpa oleh Allah satu musibah dalam bentuk kemarau yang begitu panjang. Kum hana kutu-kutu, hujan hana dekat-dekat, sehingga tanaman-tanaman yang seharusnya kamu panen, kamu gagal memanennya. Tumbuh-tumbuhan yang seharusnya kamu cok hasil, tapi membajut anak kamu boleh hasilnya. Dulu mahayung kamu tunjuk kepada kamu sebuah amalan yang insya Allah dengan berkat kamu amalkan amalannya, membuat Allah mengangkat musibah yang penuh menimpa kamu yang berupa kemarau yang panjang. Dengan simpel Imam Hasan Al-Basri menjawab, Astaghfirullah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara singkat, Pak Wate yang lain, Pak Kali yang lain, Ruhur lain juga mengadu hal yang sama tapi dengan judul yang berbeda. Artinya mereka juga ditimpa oleh yang namanya musibah, tapi musibah ini beda. Gelaporlah Pak Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, kampung kamu dengan penimpa oleh Allah satu musibah yang bernama virus atau tahun, kata kita. Dulu beri kepada kamu sebuah amalan yang apabila kamu amalkan membuat Allah mengangkat virus-virus yang tengah menimpa kamu. Nabi kepada kamu sebuah wirid yang apabila kamu bacakan wirid yang membuat Allah mengangkat tahun yang tengah menimpa kampung kamu. Cara singkat juga Hasan Al-Basri menjawab, Astaghfirullah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal yang lain juga kejadian yang sama. Namun yang mengadu tentang musibah yang menimpa mereka. Ruhur lain yang berkata Hasan Al-Basri, wahai imam kamu, kampung kamu dengan musibah. Musibah ini berupa banjir yang begitu luar biasa, sehingga tanaman-tanaman yang kasiap kamu panen hanya jadi panen. Sehingga gara-garanya cip urun dilanda kelaparan. Dulu mahir menunjuk kepada kamu zikir-zikir, bacaan-bacaan, wirid-wirid atau amalan-amalan yang apabila kamu amalkan membuat Allah mengangkat banjir yang tengah menimpa kamu. Lagi-lagi Hasan Al-Basri menjawab, Astaghfirullah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, murid Hasan Al-Basri yang selalu menyaksikan itu yang terjadi Pak Imam Hasan Al-Basri.
termasuk kejadian macam bunuh. Penasaran kemudian fakun limumatan libure kamu, masalah yang berbeda yang diajukan oleh guru tapi diberikan solusi dan jalan keluar yang sama. Karena penasaran dia tanya, wahai guru, nadun kadang kejadian urung yang mengadu badran dengan masalah-masalah yang berbeda, tapi lun kalian memberikan jawaban yang sama, yakni bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, akan cipunang sama amalan. Padahal masalah berbeda-beda, ambil ubah kan berbeda cik. Berjawab lagi masalah basri, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian daripada musibah, daripada sesuatu yang tidak kalian inginkan, itu disebabkan oleh olah tangan kalian itu sendiri. Artinya, pementang perkara yang hanya galak di jiwa kita menimpa apa kita yang kemudian musibah, itu disebabkan oleh dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Maka manapun akhirnya ketika sesuatu yang terjadi berkatanya yang kena galak, maka itu adalah wujud daripada dosa-dosa yang kalian punya buat yang kebetulan belum mendapatkan keampunan dari Allah. Walaupun hikmah di balik musibah, terjadinya sesuatu yang anda inginkan pada diri kita dengan hikmah yang berbeda. Nah, model ditegur oleh Allah karena dia berlarut-larut dalam kesalahan. Najib alasan kita yang menuju derajat oleh Allah dengan ampun dosa. Najib alasan memang dunia adil bertanya oleh Allah SWT tergantung siapa yang menghadapi musibah. Yang jelas terlepas daripada apa hikmah di balik musibah. Yang jelas bahwa apapun yang menimpa kita daripada musibah, sekecil apapun daripada yang tidak kita inginkan, terjadi pada diri kita yang disebabkan oleh dosa-dosa. Abu Bakar As-Siddiq kita yang Rasulullah, ya Rasulullah, mungkin dia ada buka-buka hanya mendengar dosa ataupun keampun Allah. Apakah kita mampu melihat wujud dari dosa-dosa kita yang masih melumuri tubuh dan jiwa kita? Berjawab di Nabi Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apabila menimpa sesuatu kepadamu yang tidak kamu inginkan, itu adalah wujud daripada dosa-dosa yang telah kamu kerjakan. Gedanya unci, anak tenang dari dengan sakit tu, yang jawaban astagfirullah, ya Allah, mengampun dosa lun, baik membiarkan anu lun sakit disebabkan oleh dosa-dosa yang lun lakukan. Maka jika kamu hidayah buat kalian murid yang badan anak-anak sakit boleh, pegang sakit boleh, tak cocok dengan muridnya boleh. Nyoduk dosa tersebut yang itu bataki. Bahkan kadang-kadang batat yang guru. Karena cocok dengan dosa yang kena buku. Menyana tersebut dosa tertentu, nah batat hanti 50, guru 50. Pokoknya guru karena sempurna kepada Allah, wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan kebanyakan daripada kesalahan. Musuh contoh dalam dompet tidak lewat celeng itu. Allah berduduk pada yang terjuluk benar, pada yang tinggal dalam dompet. Lam juta pen, tak kontribe. Ya, kami tahu bincang jauh dompet terjuluk dan jelek. Tinggal sigurun ribe dalam dompet. Gedebul Allah, gedebul. Geduduk Allah sangat geduduk. Seharusnya memang Allah main balas-balas. Wadah tahu bang musik, kok di motor musik. Gara-gara yang kita keluarkan hanya cocok dengan bu yang Allah titipkan. Tapi hanya jangan kali boleh bodoh di boleh baca hanya. Bahkan wayang fuang dia. Kebanyakan daripada kesalahan Allah maafkan secara cuma-cuma. Ya, kedina sesuatu yang hendak inginkan terjadi pada diri kita langsung kepada dosa. Ulama zaman lebih dua hal memahami musibah. Naurun dengan bagaimana matei ketaubat kepada Allah. Karena matei teman-teman nak galak dia musibah. Naurun dengan bersumput mati lampu. Buyukun lewat Tuhan yang jamun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh yakin inna lillahi karena mati lampunya musibah dan musibah disebabkan oleh dosa-dosa, mereka juga beristighfar kepada Allah.
Tiap kali dengan menyebut mati lampu, dok kita istighfar. Bahkan musibah disebabkan oleh dosa dan kesalahan. Bahkan nanti ulama berikutnya panen pisang, bukannya pulang pisang. Ternyata panen kol itu lebih daripada panen tonyo. Yang tonyo lebih ubud hasil panen daripada kol itu dianggapnya sebuah musibah karena hanya diinginkan. Karena yang anggap musibah maka bertaubat kepada Allah. Kan ditambah pulang pisang. Kan ditambah peluang lampu, kita kau berpanen, wajib berbiuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sebuah musibah yang menimpa sebuah negeri ataupun seorang hamba kecuali disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mereka. Maka setiap sesuatu yang dia kerjakan ada konsekuensi. Termasuk musibah yang paling raya adalah lahir pemimpin yang hanadi. Bahkan pemimpin hanadinya lahir gara-gara dosa rakyat, gara-gara kesalahan rakyat. Allah berpegang dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dad. Seperti itulah kami kirimkan pemimpin yang zalim untuk sebahagian orang-orang yang zalim. Artinya punya rakyat zalim, Allah melahirkan pemimpin yang zalim. Dalil yang pertama, pemimpin yang zalim disebabkan itu adalah musibah, dan musibah itu disebabkan oleh dosa rakyat. Imam Ghazali itu, rakyat itu bagaikan ibu, pemimpin itu bagaikan anak. Iban ibu yang melahirkan anak, begitulah anak yang dilahirkan daripada seorang ibu. Anak mungkin dia bermimpi Allah akan mengeluarkan sebongkah berlian, permata dan mutiara dalam tumpukan kotoran. Gimana cara memumpuk melembuai? Munyo rakyat buta, maka anak mungkin Allah dia kirim, karena pemimpin yang adilnya wali Allah. Pemimpin yang adilnya adalah kekasih Allah. Dia kirim oleh Allah kekasih dalam tumpuk urung-urung yang memusuhi dan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin. Maka ada yang dengar, ada curhat-curhat dengar tentang masalah pemimpin ini lah, maka bagi oleh. Kacau, duduk dengan rakyat kajiannya mungkin aku tak boleh. Duduknya rakyat ulama tak mungkin galak. Dengan ulama anak tahu, bahkan anak tahu dia berani mencaci ulama secara terang-terang. Menyatakan bahwa media-media sosial pun berani ditantang para ulama. Nah ulama bela Rohingya, Rohingya yang rumah ulama ditantang ulama secara terang-terang. Kejawab Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna 'anil ulama wal fuqaha. Akhir masa tengok akan terjadi umatun di mana mereka saling lari daripada ulama. Mereka tidak mau mendekati pemuka-pemuka agama. Wadahnya akan terjadi di negara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yabtaliyahumullahu bi thalathi baliyatin. Allah beri bala kepada mereka dengan 3 macam perkara. Yang pertama, dicabut keberkahan rezeki Allah. Menyuruh kau biu-biu orang ulama, atau bahkan kau tantang para ulama. Nah, orang yang berani mencaci bahkan membenci para ulama, bala yang raya yang pertama yang akan diberikan oleh Allah, dicabutnya keberkahan rezeki. Sehingga orang selalu merasa hancur. Urung jamun PKH, Hana, BLT, hantang berdengar gemoga, ditun juga kadang-kadang gu baju rame-rame, gu deh, Hana lu buka hantang bukun, Hana jam tagai lainnya uranya, yang tajak, anak yang iban lainnya Hana jam tagai pagah Hana jam tagai, hansip pagah hansip, Hana berkah kan hana le urang jaman hana rata rumah na dipi urang jaman rumah na dipi urang jaman hana rata rumah na kendaraan urangnya karena rata rumah na motor apa-apa so yang pegah hana can rakai urang yang na dipi rumah so yang pegah hana can rakai urang yang na berkah bebe botol apa so yang pegah urang ka ekonomi lainnya urang yang na motor ngerti nyang urang yang buka-buka hati nyang urang yang buka-buka mulai bahkan
dicabutnya keberkahan rezeki. Yang kedua, itu yang kelih, karena tanya kalau fokus kita yang yang kedua. Yang kelih, kebekalan Nabi yang menuju Nabi dan dunia berbaik imannya yang paling kita dapati urang kagak benci ulama, kagak benci para ahli ulama, tokoh-tokoh pemuka-pemuka agama yang bisa jadi keluar dari dunia tanpa membawa iman. Yang paling yang kedua, yusallimuhumullahu bisultanin zalim. Saat rakyat, saat umat tidak lagi mendekati para ulama, saat rakyat tidak lagi setuju dengan pendapat ulama, maka Allah akan mengirim kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka dengan pemimpin ilahnya danyo takun nganati kacoco dulu yang pemimpin. Wadai kelurun cerah dawetnyo semua pemerintahan kalau ekonomi tak tahun ke jangan tinggal. Dah jauh dari kita yang kacoco dan pemimpin kita yang kiban nak kai dan orang Abu Lahab ya harap pemimpin lagi Nabi Muhammad mungkin. Dan sebaik apapun pemimpin yang lahir dari rakyat yang buruk tidak akan mempengaruhi kebaikan sebuah negara. Nyo bentuknya tak kalau megah tak pegah juga habis. Betul ni banyak pegah. Maksud dan harap nak pemimpin yang soleh, yang adil diperbaharui keadaan negeri yang kacau balau sementara rakyat ni hancur hanamke. Sultan Abdul Hamid Han II, Sultan terakhir kekhalifahan Osmaniyah Ottoman, kerajaan Turki. Igoknya tingkat soleh gemelumpung Nabi di DPI. Nama dia melumpung Nabi. Nama dia melumpung. Sampai-sampai Nabi itu tingkat soleh Sultan Abdul Hamid. Apa yang terjadi? Pada akhirnya beliau dikudeta, diputus, diasingkan oleh rakyatnya sendiri. Maka rakyat murka, hanya cocok dengan pemimpin yang galak. Kau berpikir katanya, duit godhat akan pemimpin. Katanya galak konsumsi berita hoax, galak kepada berita-berita yang duduk lewat media, hingga fitnah dia pemerintah. Takun dia pemimpin sehingga katanya akan berlawanan dengan pemimpin, bermusuhan dengan pemimpin. Bagaimana negeri ini akan baik sementara urung yang tukang aduh karena cocok dengan urung yang dia tawarang ke. Maka jangan pernah bermimpi akan Allah lahirkan pemimpin yang adil, punya wahana tak perbaiki diri. Badron mati, tak cocok lagi menggali putar. Atau tak kalah dalil yang lain, kadang yang hendak melamakai masa Sayyidina Ali. Nah, urung-urung yang memberontak, urung memberontaknya namanya Khawarij, urung-urung yang keluar dari kebenaran. Anak setuju Sayyidina Ali dia ajar pemimpinan kepada Muawiyah. Buatnya tujuan sampai-sampai ini bukan Sayyidina Ali, ini mubruk Sayyidina Ali, khalifah yang keempat dalam Islam. Basura ijak dengan ijak pegawai Ali. Pakon wadah orang pemimpin seringkali terjadi peperangan antar saudara. Pakon wadah selamatan jadi pemimpin sampai-sampai kalau sampai gerodol. Wadah Abu Bakar hana kau ke? Dekedina ke perang dia Abu Bakar urung hendak memayang urung hendak mau. Mata Sayyidina Umar juga demikian. Dekedina perang dengan urung sampai boleh. Dengan urung yang anti Islam. Pada masa Sayyidina Utsman jadi khalifah radhiyallahu taala pun demikian. Karena telah menjadi perang saudara. Pakon wadah orang pemimpin, kamu sampai kamu lebih saudara. Jauh dari Sayyidina Ali. Wadah Abu Bakar, Umar, Utsman jadi pemimpin rakyat ini lagi-lagi itu. Wadah lu jadi pemimpin rakyat ini lagi-lagi kah? Bukan negar lagi. Ya, artinya rakyat yang buruk tidak akan melahirkan pemimpin yang baik. Sekalipun yang terpilih adalah pemimpin yang baik, tidak akan mempengaruhi terhadap kebaikan sebuah negeri. Punya memang rakyat ini negara. Nyambut yang negara disebabkan oleh dosa-dosa. Pemimpin yang tidak adil itu musibah. Musibah itu disebabkan oleh dosa. Solusi untuk bedanya adalah bertaubat sebanyak-banyaknya, beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengar tak kadang-kadang nak kata rumah kau ni kenapa tak istighfar. Ya Allah, jangan biarkan anak ulun sakit gara-gara menanggung dosa-dosa yang kalian buat. Kita yang guru-guru guru-guru dalam murid badan, kamu Allah Taala ya Allah, baik biarkan murid-murid dalam badan karena hasil daripada apa yang kalian lakukan ya Allah. Baik biarkan anak-anak ulun melanggar terhadap gara-gara kesalahan-kesalahan masa lalu ulun ya Allah. Punya memang badan melanggar yang disebabkan oleh dosa-dosa ulun ya Allah, maka maupun pegah dosa ulun dengan semata-mata kasih sayang. Baik sampai murid ulun, keluarga ulun, anak ulun yang tanggung dosa yang kami lakukan. Karena sakit dan nak galak dia urun si. Badan murid sangat galak dia urun. Ini adalah musibah disebabkan oleh dosa, terlepas hikmah di balik musibah itu sendiri. Maka makanan ayah yang ulun Tuhan muliakan, mari kita membenahi diri. Tak kala sampai-sampai masa lalu neo. Karena bukan orang yang bahagianya adalah mereka-mereka yang selalu mengingat-ingat kesalahan di masa lalu dan melupakan kebaikan yang pernah dikerjakan. Salah tabuh tanda urung akan kecelakaan oleh Allah adalah mereka yang melupakan kesalahan-kesalahan di masa lalu, padahal bisa jadi kesalahan itu masih tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang mahali adalah hanya kemampuan. Memang kita harus optimis. Kita harus yakin saat kita memohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi pandanglah dosa itu masih tersimpan di dalam diri kita. Manfaat ini pun akan melahirkan jiwa-jiwa yang tawadhu, akan melahirkan jiwa-jiwa yang tidak pernah menyalahkan orang lain kecuali dirinya sendiri, akan lahir urun-urun jiwa-jiwa, pemikiran-pemikiran yang tidak pernah memandang dosa pada orang lain, kekurangan pada orang lain, tapi semua itu pada dirinya sendiri. So paling hina namanya ulun, yang mulia itu yang gendun. So yang paling mulia namanya gendun, yang hina itu lun. So yang hina dosa sama sekali namanya yang gendun. So yang paling dosa namanya yang gendun. Bahkan karena sebanyak apapun dosa yang orang lain lakukan, tidak akan mengambil dosa firmun. Cukup rayu mengaku Tuhan. Nah bahaya kita yang firmun, nah bahaya kedua. Ya, jadi yang terkadang bukan dosa firmun yang besar, tapi kekurangan kita yang selalu ada dan tidak pernah terampuni. Maka kita mohon lebih kepada ya wahum lina bisun fi kulli yaumin wa dun wa tanbiza idum kaifa timali dan dulu malam mengadu Allah dan iktiraf. Tak pegang pengakuan, mengaku atau tidak, Allah tahu dosa yang dia lakukan, tapi Allah lebih galak kalau orang yang mengakui kesalahan. Umulnya mis'ano di pante, umulnya asiura semakin dosa
Berarti inilah pengakuan. Selalu mengaku dan mengaku, ya Allah, dosa dulu. Wahai Zat yang maha menatap aib-aib yang mati-matian kami sembunyikan. Wahai Allah yang maha melihat kekurangan-kekurangan yang mati-matian kamu kosong. Sekuat apapun kami sembunyikan kesalahan yang kami kerjakan, sekuat apapun kamu kosong dosa-dosa yang kamu kubur, dan selalu mengetahui, dan selalu menatap, dan selalu legalan ya Allah mensaksikan kesalahan Lun. Hanya Don yang mengetahui setiap detil kesalahan-kesalahan yang Lun lakukan. Maka hanya Don ya Allah yang mengampuni dosa-dosanya.